Halo, shalom Bapak, Shalom, saudara yang dikasihi pagi. Tuhan, pagi selamat. Mohon maaf, Lanjut. lanjut, oke. Sebentar saya ini dulu. Shalom. Shalom. Shalom, shalom Pak Wid. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Sorry, kelewatan sedikit. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang dengan satu kerinduan di dalam kehidupan kita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Inilah kerinduan kita, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Haleluya. Keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Terima kasih Bapa.
hati kami Tuhan, hati yang selalu ingin menyembah Engkau Tuhan. Persiapkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan, akan pendengaran kebenaran akan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Tabita Tuhan. Kiranya ada Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera yang kami dapat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai Zoom Spirit pagi pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Langsung saja persilakan hambanya. Deg-degan. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom. Shalom pagi kita bisa. Puji Tuhan, saya masih diberikan kesempatan. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Yosua yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan. Kita mau ambil dari Markus 4. Pak Yosua ketawa-ketawa nih. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mungkin ada beberapa saudara kita yang sudah mendengar ini, tapi ini benar-benar yang menjadi rema di dalam hati saya, dalam hidup saya, rema sekaligus teguran gitu, buat saya pribadi ya. Kita mau baca cepat aja ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buitan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, puji Tuhan. Firman ini begitu luar biasa. Saya percaya ini banyak yang pasti udah banyak yang mendengar ya. Di sini di ayat yang ke-36 mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kita sebenarnya sudah membawa Yesus dalam hidup kita. Perahu itu berbicara tentang kehidupan kita, diri kita. Kita sudah menerima Yesus untuk mengundang Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu di ayat ke-37-nya, lalu mengamuklah taufan dan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Berjalannya waktu kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Yesus, banyak sekali pasti ada dalam peristiwa pembelajaran pendewasaan kita di dalam mengiring Tuhan, pasti banyak ada
taufan, ada badai. Eh, apa yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk memproses kita, mengubah kita untuk serupa dengan Yesus. Kita percaya banyak sekali ya yang kita belum tahu gitu. Mungkin kita udah merasa diri kita benar, kita udah melakukan seperti ini tuh benar. Ternyata pada saat kita di dalam Yesus, pada saat kita mengundang Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita, di dalam perahu kehidupan kita, ternyata banyak sekali cara berpikir kita salah, cara ternyata mungkin kita udah Kristen dari melek mata ya, dari bayi kita lahir itu kita udah Kristen gitu. Ternyata apa yang diajarkan oleh orang tua kita mungkin ternyata masih ada yang salah-salah gitu. Di dalam pengajarannya mungkin namanya kita banyak yang salah. Terus jadi Tuhan di sini mengizinkan ada tofan dan badai, itu juga mengizinkan percikan air atau semburan air masuk ke dalam perahu kita itu untuk mendewasakan kita gitu. Mungkin gelombang yang pertama-tama pada saat kita mengikut Yesus, gelombangnya masih kecil, ombaknya masih kecil. Semakin lama kita semakin Tuhan nggak jadi anak-anak terus ya kita ya, terus akan terus naik dan akhirnya kita mengalami diizinkan untuk mengalami tofan dan badai. Ternyata kita di sini murid-murid Tuhan di ayat yang ke-38 mereka bilang, "Guru, engkau tidak peduli gitu. Kalau kita binasa." Mungkin pemikirannya murid-muridnya itu dia nggak peduli, dia nggak tahu Tuhan tahu gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan di dalam kendalinya dia, di dalam pengawasannya dia, di dalam seizin dia gitu, seizin Tuhan gitu. Sampai sering kadang-kadang kita suka karena mungkin menurut kita kan saking besarnya taufan dan badai gelombang itu sering kita kadang-kadang suka bilang gini, Tuhan kok tidak peduli sih, bagaimana ini, saya harus begini tapi nggak ada jalan keluarnya, saya kayaknya sepertinya buntu begini gitu. Sering kita lupa gitu. Dan kalau Tuhan itu kan ada di dalam perahu hidup kita, di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kegelisahan, tidak perlu ada kebimbangan, keraguan gitu. Kalau di sini kalau dibilang kalau kita lucu gitu ya, kadang saya ketawa tapi saya nangis gitu pada saat saya terima firman ini. Iya ya Tuhan, kok saya tuh bawa Tuhan kemana-mana, tapi kalau pada saat tapi saya nggak percaya gitu kalau Tuhan tuh pasti menyertai saya gitu dan tidak akan pernah membiarkan saya gitu. Tapi saya udah ketakutan duluan, terus seperti kayaknya udah masalah gue nih udah yang paling besar deh pokoknya gitu. Kadang saya ini aja suka ketawa aja gitu sendiri gitu. Tuhan tuh kasihan gitu. Terus kadang kalau kita punya keinginan, Tuhan saya mau ini loh, saya mau ngerjain ini.
sepertinya kayak seperti apa ya, memaksakan kehendak kita gitu. Udah Tuhan diem-diem aja ya di sini ya. Saya mau ngerjain ini dulu nih. Saya mau bisnis dulu nih sama si ini. Saya mau ini sih. Bukannya tanya, bukan bertanya loh. Kita bukan bertanya Tuhan, apakah saya boleh gini-gini, enggak. Tapi kita sifatnya mendikte Tuhan gitu. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tuhan diem-diem aja ya Tuhan. Pokoknya yang penting ntar kalau misalnya ini goal atau misalnya sukses, ya perpuluhan pastilah gitu. Terkadang kita seperti itu gitu. Sepertinya nggak apa ya namanya, nggak mempedulikan adanya Tuhan di dalam perahu hidupnya kita gitu. Tapi nanti pada saat setelah udah ada, pasti segala sesuatu pasti ada ininya, konsekuensinya ada ini. Wah, kita nggak siap langsung. Tuhan gimana nih Tuhan? Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau menolong loh. Kalau Tuhan mau ngomong, kemarin kamu izin nggak sama saya gitu. Kadang kan kalau misalnya kita diinin, kamu izin nggak sama saya? Saya ada di dalam perahu kamu aja. Kamu sibuk sendiri dengan inian kamu gitu, keinginan kamu, terus udah gitu. Nanti kalau udah gilirannya udah ada taufan, udah ada badai, langsung deh kita panggil Tuhan, nangis gitu. Saya menangis, minta ampun, tapi ketawa juga gitu, karena emang kok saya kurang ajar juga gitu ya. Nah, tapi saat Tuhan menghardik taufan dan badai itu kita baru percaya. Kadang-kadang kalau udah terkadang gini, Tuhan udah hardik, kita minta ampun, terus deh Tuhan hardik taufan dan badai, akhirnya tenang. Lalu kita percaya. Tapi nanti begitu lagi, kalau ada ini lagi, kita seperti tidak percaya. Nanti kalau jadi yang Tuhan mau di sini adalah Tuhan mau melihat kita itu percaya kepadanya dan setia. Jadi kayak nggak seperti gini ya. Sekarang percaya, besok enggak. Ntar besoknya lagi percaya, besok enggak. Besoknya lagi enggak gitu. Jadi di dalam setiap saat, setiap hari, setiap waktu, ya dalam kehidupan kita sudah pastinya kita setia, percaya, dan taat pada Tuhan. Itu aja yang saya mau bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tabita atas sharing-nya pada pagi hari ini. Di Terima dalam Markus kasih. 4 ayat 35 sampai 41 yang perikopnya mengenai angin ribut diredakan. Silakan buat teman-teman ada yang mau menambahkan atau sharing di dalam firman Tuhan di Markus 4. Saya persilakan. Ya, Shalom. Jadi di sini bisa pengalaman hidup ya. Ternyata saya percaya kita semua pernah mengalami dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita melibatkan Tuhan Yesus yang sebenarnya sudah ada dalam perahu hidup kita gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada Bu Erni? Bu Siska, Bu Santi kayaknya nih. Kayaknya sedang Pagi, shalom semuanya. Shalom. Santi cuma mau nambahin ya bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Kadang-kala kita tuh suka tidak menjaga bait Allah yang ada di dalam tubuh kita. Yang seperti Bu Tabita bilang, perahu yang di dalam tubuh kita tuh dibawa kemana-mana. Begitu juga dengan saya ya. Saya sudah tahu bahwa tubuh saya ini bait Allah. Tapi kadang-kala saya juga suka tidak menjaga gitu loh. Masih jatuh bangun.
kedagingannya masih dipakai terus, masih dipakai lagi. Nanti kalau sudah terpuruk, baru oh iya, Tuhan, baru datang ke Tuhan lagi, mohon ampun lagi. Sudah sadar kalau kita salah gitu. Ya itulah makanya saya mulai saat ini kita berusaha bahwa tubuh Allah itu ada dalam kita, itu adalah tubuh Allah, harus kita jaga, benar-benar kita jaga. Yang kita isi adalah setiap hari itu firman dan firman lagi. Biar orang bilang kok ya kelihatannya kok suci banget gitu loh. Tapi ya itu yang harus kita lakukan. Biar orang mau bilang apa juga ya, kita lakukan. Kita berusaha untuk menjaga bait Allah ini yang ada di dalam tubuh kita. Amin. Amin. Terima kasih. Itulah yang mungkin sedikit yang saya ditambahkan. Terima kasih waktunya Pak Yos. Terima kasih Bu Tabita. Amin. Terima kasih kembali Bu Santi. Sama-sama. Terima kasih Bu Santi. Saya persilakan. Terkadang kita di dalam hati kita kan percaya ya, pastilah. Siapa sih yang nggak percaya? Tapi kenapa begitu ada angin seperti di dalam Markus, begitu ada pencobaan, atau kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita terkadang juga suka hilang rasa, bukan yang nggak percaya, kadang suka terpengaruhi oleh pikiran kita gitu, sehingga kita tuh tidak mengandalkan Tuhan. Makanya sering orang kalau di dalam suatu permasalahan yang ya saya percaya, cuman apa yang kita hadapi ini kan benar-benar nyata gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin membagikan. Saya persilakan Ibu Farida. Oke, shalom saudara-saudara semua. Saya cuma mau menambahkan tentang kesaksian Bu Tabita dalam kehidupan kita ini kan, itu kan di dalam perahu itu kita Yesus sudah pasti ada dalam perahu kehidupan kita kan. Tetapi kita yang di-share tadi sama Bu Tabita kurang percaya. Manusia memang hidup kita ini kan kedagingan ya, hidup. Tetapi kedagingan kita ini yang harus dipimpin oleh roh. Jadi setiap kita memang harus belajar di dalam masalah apapun dalam kehidupan kita, kita memang percaya dan tahu bahwa Yesus pasti menyelesaikan segalanya. Cuman kita, saya bilangnya, sebagai manusia itu tergantung daripada level-level keimanan kita. Bagaimana kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, maka disitulah di mana kita dikuatkan. Saya buka dari Roma 8 ayat 35 ya. Ini saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi semuanya ini memisahkan kepercayaan kita dengan Kristus, mengecilkan keimanan kita dengan Kristus. Masalah ini yang tadi kita diombang-ambingkan di perahu ini kan. Semua ini untuk menjauhkan kita dengan Kristus. Tapi seperti saya bilang tadi, siapakah? Apakah masalah-masalah ini yang bisa menjauhkan kita dengan Kristus? Sebagai kita manusia daging memang jelas iya. Tetapi itu yang saya katakan tadi, bahwa manusia daging kita ini harus dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi segala masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita ini, semua kita pasti pernah merasakannya. Itu penindasan, penganiayaan, kesesakan, ketelanjangan, pasti semua manusia mengalaminya. Yang dikatakan di firman ini sangat menguatkan saya, kalau kita tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tetap bersekutu, tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, itu tidak menjauhkan kita dari Kristus. Jadi
Terima kasih untuk renungan dikasih Bu Tabita. Kiranya bisa menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Farida. Ada lagi yang mau bersaksi? Ibu Erni, silakan. Suaranya belum ada, Ibu. Tadi Bu Tabita bilang setiap kita pada saat melek sudah ada Tuhan di dalam kita, benar. Kita bawa-bawa benar. Tapi Tuhannya ditidurin aja gitu, dinonaktifkan. Jadi Tuhan seringkali Tuhan izinkan badai terjadi, bahkan badai besar untuk membangunkan kita, untuk kita sadar, aktifin gitu, aktifin. Nah, soalnya saya sendiri benar-benar berjalan bersama Tuhan gitu. Pada saat badai terjadi, banyak juga teman-teman saya yang sudah Kristen, bahkan dari lahir tenang-tenang aja gitu. Hidup kita baik-baik aja. Tapi pada saat badai terjadi, disitulah dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang sesungguhnya, seperti yang Ayub bilang, aku dulu mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi saat ini aku mengenal orang karena diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan izinkan badai terjadi. Karena Tuhan ingin, ingin menunjukkan, aku ada loh gitu. Percaya Tuhan. Biasanya kayak gitu, kita jalan, oh ya Kristen, oh ya gue Kristen, tapi kita banyak yang nggak sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Banyak yang nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Seperti pada saat badai terjadi, puji-pujian itu, setiap bait puji-pujian itu berasa banget gitu. Coba kalau biasanya hidup kita tenang-tenang aja, pujian ya udah pujian aja gitu, nyanyi ya nyanyi, tapi tidak sungguh-sungguh Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita. Gitu aja. Jadi jangan takut badai, karena ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita yang akan selalu menopang. Aktifkan Roh Kudus itu, jangan padamkan rohnya di dalam kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Erni. Silakan, Pak Adi. Oke, shalom. Shalom. Kalau kita melihat bahwa perikop itu sudah ya. Kalau kita lihat dalam perikop itu murid-murid Kristus bersama dengan Tuhan sendiri. Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu santai sekali, ya. Santai karena apa? Di dalam kehidupan mereka berdua masih berbeda antara murid dengan Yesus. Yesus jelas bahwa dia tidak terkontaminasi dan tidak mau kompromi dengan apapun yang ada di bumi, yang ada di dunia. Sedangkan muridnya masih memakai dengan sistem dunia seperti kita juga. Dan Yesus cuma bilang di situ bahwa kenapa kamu kurang percaya? Ya. Yesus di situ menunjukkan ini loh situasi di dalam kerajaan surga itu seperti itu, yaitu tenang teduh. Nah, tapi situasi di dunia itu bergejolak seperti yang kita rasakan dalam keadaan tekanan dan ketidakpuasan, masalah-masalah kehidupan yang berat dan lain sebagainya, itu adalah masalah dunia, kehidupan daging kita. Tapi Yesus menunjukkan kerajaan Allah itu seperti Yesus. Kalau dikatakan itu dan mengamuklah badai, itu mengamuk badai itu bukan masalah ringan itu. Badai itu mengamuk sampai air masuk dalam perahu, itu kan sudah betul-betul sudah luka-luka semua kita ini dalam keadaan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa kamu seharusnya hidupnya seperti aku. Justru pada saat mengamuk pun Tuhan Yesus masih
tidur. Dia tenang saja karena dia memakai cara kerajaan surga yang harus kita tiru. Harus kita ikuti bagi seluruh umat Kristen. Nah, tapi kita tidak bisa seperti murid-muridnya juga. Nah, perbedaannya murid-murid sama kita apa? Saat itu murid-muridnya belum terima Roh Kudus. Nah, kita ini sudah terima. Seharusnya kita sudah bisa melakukan jauh lebih baik seperti murid-muridnya. Tapi kita pun waktu kemarin kesaksian kita semuanya bahwa kita dicuri ataupun ditipu, uang kita banyak, semuanya gemetar, bahkan sampai berkeringat, tekanan itu luar biasa, ya kan, dalam kehidupan kita. Kita seperti tidak punya Tuhan Yesus. Wong itu cuma dunia kok kita sesali. Gitu loh, kalau kita ketemu Tuhan Yesus. Makanya sedikit saya bawakan aja supaya semuanya bisa sharing. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 itu mengatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, ini firman-Nya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, sekarang ada masalah. Mungkin saya ini orang yang paling tua di grup ini ya. Saya ngerasain semua apa yang terjadi di dalam ibu-ibu atau bapak-bapak ya kan. Tetapi karena saya itu sering yang membuat masalah itu karena saya, bukan karena Tuhan, karena saya. Tetapi yang lucu setiap apapun juga, bahkan kami kehilangan apa sejak dulu, ya kan? Istri saya pernah kehilangan hartanya yang ditumpuk-tumpuk. Saya ada di kantor, dia telepon, harta kita diambil oleh pembantu baru. Terus saya bilang, saya datang dari kantor, kamu tidak usah bingung, tetap tenang. Tidak masalah, harta bisa dicari. Apa sajalah. Kita harus tenang, belajar seperti Yesus. Ya kan? Dikatakan kalau kamu diem, kamu akan diselamatkan. Nah, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Ini cuma tambahan firman saja. Dikatakan, tetapi kamu enggan. Kayak para murid-muridnya enggan kamu untuk berbuat seperti itu. Dalam masalah besar. Nah, sekarang kita ini sudah berumur ya. Kita ini sudah berumur. Mungkin ada yang sudah, kalau umur itu 70-80, sudah ada yang di atas 35. Kita tidak boleh untuk, memang berat, tapi kita harus belajar, tadi itu dikatakan ibu-ibu, belajar yuk kita belajar. Belajar untuk mengenal Kristus sungguh-sungguh, hidup di dalam Kristus kita. Baru kita akan menikmati semua. Badai apapun, kehilangan apapun, bahkan mau tanah itu 2000 meter untuk berdua aja hilang, tidak usah sedih, tidak usah susah. Kita tidak boleh gelisah, ya kan? Kita tidak boleh melakukan seperti murid-murid Kristus di perahu itu. Bahkan mereka itu seperti menggertak-gertak Yesus. Kamu itu diem aja loh, malah tidur. Nah, coba itu kan kita juga sering lakukan. Karena itu mari kita semuanya semakin dewasa seumur kita, jangan sampai nanti umur kita sudah 70 mau ke 80, kita masih seperti itu. Kita sudah tidak boleh lagi untuk terikat dengan apapun yang ada di dunia. Bahkan masalah yang kayaknya mau merunggut nyawa kita. Karena justru itu yang Tuhan butuhkan. Barang siapa yang mau kehilangan nyawanya karena aku, maka kamu akan memperoleh nyawamu, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalau kita kehilangan nyawa karena nama Kristus, maka kita semuanya ada di dalam kerajaan surga. Itu saja, terima kasih.
Terima kasih Pak Wid atas sharingnya. Saya persilakan, ada lagi? Tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Yosua. Patik nggak ada, Patik. Cukup ya, kalau dari saya tambahannya begini. Jelas-jelas dalam firman ini dikatakan bahwa Yesus yang mengajak mereka bertolak ke seberang. Ya, jadi dengan kata lain bahwa murid-murid ini taat kan mengikuti perintah Kristus untuk bertolak ke seberang. Jadi bukan idenya murid-murid, tapi idenya Tuhan Yesus. Gitu. Jadi yang saya ingin tambahkan bahwa bukan berarti kalau kita jadi orang percaya, kita orang yang sudah taat bahkan, terus kita akan lepas dari masalah. Nah, kalau dikatakan angin ribut, sebetulnya murid-murid ini kan udah biasa menghadapi angin ribut badai di Danau Galilea. Mereka kan nelayan, betul tidak? Dan bahkan udah biasa menghadapi angin ribut yang tiba-tiba juga. Tapi kali ini angin ribut yang ini nih, entah kenapa membuat murid-murid itu ketakutan. Jadi, saudara, bahwa kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kita sudah taat, bukan berarti kita pasti tidak akan mengalami masalah. Di sini yang saya dapat, bahwa kita belum benar-benar menjadi orang percaya, murid Yesus yang benar-benar seutuhnya. Selama kita masih diberi kesempatan kehidupan dalam dunia ini, selama itu pula Tuhan akan terus membentuk kita. Dan salah satunya dengan persoalan-persoalan yang tiba-tiba. Mungkin kita udah biasa menghadapi persoalan ini, itu, A, B, C, D. Tapi saudara dan saya harus selalu mengandalkan Tuhan itu seperti itu. Termasuk ketika tiba-tiba suatu badai yang sangat besar. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sekarang adalah pandemi. Ya, tapi puji Tuhan, kita sudah mulai terbiasa sehingga ada satu gaya new normal, kehidupan yang baru untuk menghadapi menjalani kehidupan dunia sekarang ini. Dan yang seru, saudara, Tuhan Yesus begitu bangun, dia tidak langsung marahin murid-muridnya. Dia menghardik dulu angin dan badai. Itu artinya bahwa Tuhan punya otoritas. Tuhan Yesus punya otoritas terhadap alam ini. Baru setelah itu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Ya, kita seringkali sebagai orang percaya itu sudah bersama Yesus, sudah mengalami pertolongan Yesus, masih bisa mengalami hal-hal yang membuat kita panik gitu ya. Tapi percayalah, pada detik-detik itu Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Karena dia tidak mau kita binasa. Dia mau kita diselamatkan. Cuma persoalannya, seberapa besar penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu melalui Ibu Tabita, menyingkapkan kepada kami betapa kami sebagai orang percaya juga masih mengalami hal yang rapuh dalam hidup ini. Ketika menghadapi badai, gelombang kehidupan yang datang tiba-tiba. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh terus menjalani hari-hari hidup ini, terus bersama dengan Engkau. Kami percaya, sekalipun Tuhan kami mengikuti dan taat kepadamu, tapi kami tahu bahwa kami tidak lepas dari banyak persoalan yang akan kami hadapi. Karena itu, pada pagi hari ini, hati, jiwa, roh kami Tuhan, nyawa kami bahkan, hidup kami sepenuhnya, kami pasrahkan, kami mau belajar untuk terus mengandalkan ketika ada badai-badai apapun. Kami harus teringat kembali bahwa Yesus tidak pernah tidak peduli, tidak pernah tidak peduli. Tuhan Yesus selalu peduli kepada kami. Karena itu kami berdoa biarlah sepanjang hari ini semua kami disertai oleh Tuhan dan kami tetap selalu ingat. Kami berdoa juga mereka yang sedang lemah, Kong Yusan, Pak Yoki, juga Bu Jenny, adiknya Pak Oto, dan siapapun ya Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan, Tuhan sertailah peganglah tangan kanan mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semangat yang bersama dengan Roh Tuhan ada pada kami. Haleluya. Amin. Haleluya.